Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini, pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari Minggu ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi kehidupan kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
pujian, sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. terima pujian, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, hanya Engkau saja yang layak kami puji, kami sembah. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagi setiap yang siap untuk memuji dan meninggikan namanya, mari semua katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita beri salam kanan kiri kita, depan belakang dengan sukacita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, dan kita mau pujikan bahwa nama Yesus adalah nama yang patut kita agungkan. Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala
memuji dan meninggikan namanya. Mari kita mau puji Tuhan, kita mau puji anak Allah yaitu Yesus Kristus. terus cari Tuhan, apapun kondisi keadaan kita hari ini. Kita mau percaya bahwa sampai hari ini kita masih perlu Tuhan. Kau
pengakuan kami pagi hari ini. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di sini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini. Kami perlu berjumpa dengan Engkau, menghampiri Engkau Tuhan, yang sudah siap membagikan berkat lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Kakak, untuk setiap pujian yang sudah menjadi takhta Engkau pagi hari ini. Sekarang tiga saatnya Tuhan, kami duduk diam, dan Engkau berbicara lewat firman-Mu. Pakai uraki hanggamu yang penuh dengan keterbatasan, menyampaikan kesan firman-Mu, sehingga Tuhan kami datang tidak seperti kami nanti pulang, tidak seperti kami datang, tapi satu dua kata firman Tuhan yang disampaikan mendapat tempat yang paling baik di hati kami, bertumbuh dan kemudian berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Kakak, hanggamu menyerahkan pemberitaan firman dan sisa ibadah kami sampai pada akhirnya sepenuhnya tetap di dalam urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya pagi hari ini bisa berada di tempat ini untuk menjumpai Bapak Ibu di dalam acara ibadah raya Minggu Kaki. Dan tentunya untuk kesekian kalinya saya tidak lupa berterima kasih untuk Kakak Gembala, kakak saya sendiri, yang sudah memberi kesempatan di mana saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu. Kita berada di minggu terakhir triwulan yang ketiga. Sebelum nanti minggu depan kita beralih triwulan yang keempat mengakhiri tahun 2025. Nah, sebelum kita sampai ke triwulan yang keempat, minggu ini kita tetap pada satu tema yang sama, satu tema yang cukup serius menurut saya ya. Yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 di sana ditulis kebangetan ini yang tidak akal ya. Wah sudah satu kuartal, wah mesti akal. Siapakah Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang itu kalau ditanya sudah berapa lama ngajar Tuhan Kristen, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi belum tentu loh mengerti. Belum tentu mengenal dengan betul siapa Yesus itu. Ya. Benarkah demikian? Coba kita akan lihat ya. Orang yang selalu bergondong-gondong di mana Tuhan ada, di situ ada, cuma pengen dengar firman Tuhan. Pendengar yang setia, pengikut yang setia. Selama 33,5 tahun Tuhan ada di dalam dunia. Ini kemana Tuhan pergi mesti ada orang ini. Karena pengen dengarkan firman Tuhan. Apakah dia mengerti siapakah Yesus? Mari kita akan lihat. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-14. Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14. Apa kata mereka? Respon. Apa kesan mereka terhadap Tuhan Yesus yang setiap saat terus diikuti itu? Saya minta Pak Harto tolong membacakan ayat ini. Matius 16 ayat 13 dan 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ya, terima kasih. Saya takut kalau jawaban ini merupakan jawaban kita pagi hari ini. Yang sudah tidak tahu nih ibadah di sini itu sudah sejak kapan? Ada orang tanya, siapakah Yesus? Aku Tuhan tanya, siapakah Yesus bagimu? Ya, samalah, identik, setara dengan siapa? Dengan Yohanes Pembaptis atau dengan Elia, Nabi Elia, atau Nabi Yeremia. Pokoknya salah satu dari nabi-nabi itu. Memang Yesus memang seorang nabi, namanya Nabi Isa. Tapi jangan lupa, Yesus juga anak Allah.
Tidak sekedar seorang nabi titik, dia juga anak Allah. Lah itu yang orang banyak tidak tahu. Ya, sayang sekali. Pendengar yang setia, pengikut yang setia, tapi kok tidak ngerti Yesus itu siapa. Ya, lewat renungan pagi hari ini saya berharap selesai nanti kita belajar dari renungan ini, kita bisa memberi jawab kepada Tuhan, siapakah Yesus itu. Itu kesan pendengar dari orang ini yang kemana Yesus pergi ngetotke ini, bergondong-gondong kemana Yesus pergi selalu ada pendengar yang setia. Ya, kesannya seperti itu. Sebetulnya hati Yesus masih sedih, tapi ya sudahlah, pengertian mereka memang sebatas itu. Tapi apa kata murid-murid Tuhan yang 24 jam selalu bersama-sama dengan Tuhan? Lah ini kan harusnya lebih tinggi taratnya ya, 24 jam dengan Tuhan selalu 24 jam. Kalau mereka kan cuma Yesus khotbah mereka ada. Apa kesan mereka? Menarik sekali ya. Lalu saya tulis ada 2, yang kedua respon dari murid-murid. Yesus katakan, lah kalau mereka jawab begitu, sekarang aku tanya sama kamu nih murid-muridku nih loh. Apa katamu? Siapakah aku ini? Ya Kak Harto, langsung diteruskan membaca Matius 16 tetap ayat 15 sampai 19. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, sampai di sini. Terima kasih Pak Harto. Yesus pengen tahu nih respon murid-murid ini. Murid-muridnya yang 24 jam terus ngikuti Tuhan ini ya. Lah kalau ini murid-muridnya ini gimana nih? Tahu akan enggak ya? Siapakah saya? Who am I? Lalu Yesus tanya. Lah di sini kita tadi baca Petrus mewakili teman-temannya. Jadi tidak semua murid. Ini Petrus mewakili teman-temannya. Dia bilang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of Living God. Wah, Tuhan bangga sekali, senang dengar jawaban seperti ini. Ya, terharu. Lalu Yesus katakan, Petrus, jawaban seperti ini, pernyataan seperti ini, itu bukan dari kamu. Nih, otak kita yang penuh dengan keterbatasan. Tapi dari Bapa yang menyatakan kepadamu. Bapa itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Artinya Petrus ini, Tuhan ini mengakui Petrus ini punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Lah kalau tidak punya hubungan yang baik, tidak mungkin Bapa menyatakan itu kepada Petrus. Orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga, itu Bapa di surga biar teriak-teriak, tidak ngerti. Selalu bertanya pada hamba-hamba Tuhan, kita caranya mendengar suara Tuhan itu gimana? Padahal Tuhannya ngomong, tapi tidak bisa dengar. Kan tidak punya kepekaan, ya. Ini seperti ini, pernyataan seperti ini tuh dari Bapa datangnya, tidak dari pikiran kita yang terbatas. Berbahagialah kamu Simon, ya. Lalu Tuhan katakan akan mendirikan kerajaan itu ya di batu karang. Di sinilah akan kudirikan kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Yang paling menarik, Tuhan itu tertarik dengan jawaban Petrus dan dia memberi reward. Kunci kerajaan surga. Tak kasih kamu kunci kerajaan surga. Nah ini kunci kerajaan surga minggu yang lalu sudah disinggung oleh Bapak Penggala dalam khotbahnya ya. Tapi saya punya versi yang berbeda tentang kunci kerajaan surga. Tuhan kasih reward, kasih penghargaan.
Ndak main-main, kunci kerajaan surga. Wah, sepanjang saya keriksa Alkitab firman Tuhan, saya baru menemukan satu orang yang dikasih kunci kerajaan surga itu siapa? Petrus. Tuhan ndak pernah kasih ngomong gini kepada yang lain. Baru Petrus sepanjang saya memeriksa Alkitab. Berarti Petrus ini spesial di mata Tuhan. Kalau yang lain tidak dikasih, cuma kita yang dikasih itu namanya kita spesial. Ya, apa yang kamu ikat di bumi terikat tadi kita baca, yang terikat di surga terikat di surga. Apa artinya Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus? Artinya, saudara tahu apa artinya kunci? Kunci itu identik sama sinonimnya dengan apa? Kuasa. Orang tidak sembarangan kasih kunci. Ya toh, kunci rumah saudara itu kan tidak mungkin dikasih ke sembarangan. Mau titik tetangga aja ngikir-ngikir 12 kali. Wah nanti naik dibuka ya. Tidak sembarangan kan kita menyerahkan kunci, apalagi kunci brankas. Jadi kalau sampai orang itu memberi kunci, berarti orang itu percaya kepada kita. Artinya apa? Bicara soal apa? Identik dengan apa? Kuasa. Artinya Tuhan beri kuasa kepada Petrus. Apa yang diikat di bumi terikat di bumi terikat di surga. Wah luar biasa. Saya tidak pernah temukan tokoh Alkitab yang lain yang mendapat pengalaman kayak Petrus ini, dikasih kunci kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus dan semuanya itu bermula dari mana? Dari jawaban Petrus tadi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, betulkah Petrus memiliki kuasa daripada Tuhan? Saya tulis di sini buktinya, jadi bukti kalau Petrus ini diberi kuasa oleh Tuhan, memiliki kuasa oleh Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Saya tulis ada 3, saya temukan ada 3, mungkin banyak tapi saya temukan 3. Yang pertama, Petrus ini bisa berjalan di atas air sampai hari ini. Saya tidak pernah lihat orang bisa jalan di atas air, tidak pernah. Dan sampai hari ini pun saya memeriksa Alkitab, saya belum pernah menemukan tokoh Alkitab siapapun yang bisa berjalan di atas air. Satu-satunya saya temukan cuman Petrus. Kita baca ayatnya ya, Matius 14 ayat 28 sampai 29. Pak Harto tolong baca. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Itu pemandangan yang luar biasa bagi saya. Orang berjalan di atas air. Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan itu. Dan juga belum pernah ini dialami pengalaman seperti ini oleh tokoh yang lain dalam Alkitab. Cuman Petrus berjalan di atas air. Itu akan tidak satu bukti spektakuler yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, gayangannya Petrus ini kalau kena orang sakit, dia lewat gitu, kena orang sakitnya sembuh. Wah luar biasa. Itu kalau Petrus ngisi hidup di zaman sekarang, terus gereja kita ini panggil Petrus jadi pembicara KKR di sini, tempat tidak cukup. Pinjeng lapangan Sidoarjo di sana, kita KKR-nya di sana, lapangan Sidoarjo. Wah lah orang sakit kasih jejer-jejer. Nah ini kalau Petrus lewat gayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Wah luar biasa. Seperti ini pun saya tidak pernah jumpai di tokoh Alkitab yang lain. Cuman Petrus, karena kunci kerajaan surga itu diberikan cuma satu kepada siapa? Petrus. Kita akan baca ayatnya ya, betulkah itu? Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Kisah para Rasul pasal yang kelima ayat 15 sampai 16 ya, Pak Arto bisa tolong bacakan. Kisah para Rasul pasal yang kelima ayat 15 mulai 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya
Bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa. Gayangannya itu loh. Ini enggak pakai tengang tangan dolong Yesus, enggak pakai. Apalagi ada yang pakai diucek-ucek. Lewat itu loh. Gayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya enggak pernah jumpai di toko Alkitab yang lain. Satu kanan yang pegang kunci itu cuma Petrus. Luar biasa ya. Jawaban Petrus itu benar-benar membuat Tuhan itu jadi lain ya. Tuhan dengar jawaban orang banyak itu sudah biasa. Tapi ini menyentuh hati Tuhan jawaban Petrus ini. Mungkin murid yang lain aja enggak punya jawaban seperti itu ya. Lalu yang ketiga yang saya temukan bukti daripada kuasa yang diberikan Tuhan atas Petrus, penyembuhan si lumpuh di gerbang indah Gait Allah. Jadi di gerbang Gait Allah, gerbang indah Gait Allah itu tiap hari di situ ada seorang yang lumpuh, tiap hari didudukkan di situ. Dengan harapan kalau ada orang mau masuk ke Gait Allah, dia minta sedekah. Terus nanti orang kasih sedekah. Sampai suatu hari yang mau masuk ke Gait Allah, mau sembahyang itu sore, Petrus dan Yohanes. Tetap si lumpuh ini minta sedekah, Kak, minta sedekah. Lalu apa kata Petrus? Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 6 sampai yang ke-8. Pak Erto minta tolong. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 6 sampai ke-8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, sampai di sini terima kasih Kak Erto. Luar biasa. Emas dan perak aku enggak punya. Tapi apa yang aku punya tak kasihkan ke kamu. Jawab si Petrus kepada si lumpuh itu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, bangun, bangkit dan berjalanlah. Ini tidak cuma berjalan ini si lumpuh ini. Ngelongkat-longkat masuknya Gait Allah itu tidak berjalan. Ngelongkat-longkat, ngelonjak-lonjak menguji Allah. Luar biasa. Kuasa yang dimiliki Petrus itu luar biasa. Karena apa? Karena dia tahu nih Yesus ini tidak sembarangan nih, anak Allah yang hidup. Kalau kita tahu Yesus itu anak Allah yang hidup, luar biasa. Kuasanya Tuhan itu wah, tiap hari kita rasakan. Terutama kalau kita kas butuh kuasa Tuhan, wah benar-benar Tuhan itu hidup. Nanti saya beri kesaksian. Hidup dan Tuhan itu benar-benar ada ketika saya membutuhkan. Wah Tuhan itu luar biasa. Karena saya tahu dia tidak cuma sekedar rapi, dia anak Allah yang hidup. Today, hari ini, pagi hari ini, Yesus yang sama lewat tengah kuartalan yang ketiga bertanya pada kita sebelum diganti kuartal yang terakhir, kuartal yang keempat. Siapakah Yesus itu? Dia tanya pada tiap-tiap individu, kakak ibu yang duduk di tempat ini. Siapakah aku? Who am I? Kalau Yesus tanya sama saya, hei Deborah, who am I? Siapakah aku bagimu Deborah? Saya akan jawab, engkau segala-galanya bagiku. You are my everything. Engkau segala-galanya bagiku. Dan sekaligus ini menjadikan suktema saya pakai sebagai suktema saya dalam renungan saya pagi hari ini. Engkau segala-galanya bagiku, tidak ada batasan. Dia tidak cuma Allah Yehovah Raka, dia tidak cuma terbatas Allah Yehovah Jireh, tapi dia benar-benar segala-galanya bagiku. You are my everything, He is my everything.
Dan saya mengambil ayat untuk subtema saya ini, Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Pak Harto bisa baca, Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Oh, 40 ayat 6 ya. Ayat 6. Oh, Mazmur 40 ayat 6. Ayat 5, maaf. Di sini banyaklah yang telah kau lakukan itu. Ayat 6, Pak. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, terima kasih Kak Erto. Banyaklah yang telah kau lakukan sampai tidak bisa dihitung. Ya, lalu ditulis di sini, perbuatanmu yang ajaib maksud untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Dia bukan sejajar Nabi Elia. Dia tidak setara Yohanes Pembaptis. Dia juga bukan tidak setara cuma gerenti Nabi Yeremia. Memang dia seorang nabi, tapi dia anak Allah yang hidup. Tidak ada yang bisa disejajarkan. Tidak ada yang lebih. Dia yang paling tinggi. Kakak Ibu tadi kaki jam 2 ya, saya kan itu nyetel AC kalau tidur kan itu ya, nyalakan AC, ya biasanya 2 jam itu sudah dingin. Ini tak kecil kayak AC-nya ya. Sampai kira-kira jam 2 pagi, wah kok dingin banget gitu ya. Saking dinginnya saya sampai jadi terbangun. Lah waktu saya ngatikan AC, ini on off-nya ini tidak bisa berfungsi. Loh ini kita kok tidak ngati, saya bilang. Saya mikir, loh ini kok tidak ngati AC ini. Wah saya tuh udah kencet-kencet, tidak bisa ngati. Padahal remote-nya tuh remote garu. Loh ini kita nih, biasanya kan cuma saya senggol dengan jari saya, tik, ngati, tik, hidup. Ini tidak bisa, sampai tak kencet, sampai lama gitu. Tetap tuh AC nyala terus tidak bisa, tidak bisa ngati. Saya pikir sudahlah, ini remote-nya tak buka, gatu-gatranya tak ambil. Ini nak gatu-gatranya tak keluar ke, ini AC mesti ngati. Tidak ngati AC-nya, tetap terus nyala terus. Ya, di samping kedinginan saya juga ketakutan. Ini kiye tuh AC ini kok bisa ngati. Lah itu jam 2 pagi sampai setengah 3 utak-utak AC itu tidak bisa ngati. Mau minta tolong saya kalau jam segitu. Memang saya punya banyak teman, saya juga punya koko, saya juga punya adik. Ya enggak mungkin lah saya telepon mereka jam-jam segitu. Lah mereka bisa kaget, bisa salah paham nanti. Nah kok nih jam 2 telepon. Ya toh kaget malah duh, nanti urusannya bisa panjang. Aduh kiye, ini kiye ya, minta tolong siapa, terus carane ngatain ini ke kiye. Aduh, sudah berdoa enggak saya berdoa. Loh Tuhan, nanti tuh aku mau bicara soal siapakah engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Lah ini kiye? Lah wong aku tuh nek nyanyi Tuhan yang menggelar laut dan teduhkan badai. Ya ini menggelar laut itu sulit Tuhan bisa. Lah ini ngatiin asa enggak bisa kiye Tuhan. Wah saya benar-benar panik. Tidak bisa tidur. Ya kedinginan ya ketakutan. Aduh Tuhan kiye ya. Setengah jam berlalu, itu AC tetap tidak bisa dimatiin. On off-nya tuh tidak bisa berfungsi. Tiba-tiba saya dengar satu suara, rengot langa. Tak kikir-kikir ini sih ngomong apa ya, rengot langa. Saya dengar jelas rengot langa, tak kikir, oh rengot langa. Lah ya diganti rengot garu itu karena rengot langanya tuh gak salah. Lah kok rengot langa, buat apa saya mencoba rengot langa. Seperti kayak terus sengalengan tuh sudah tak kosek nih laut sudah tak kosek Tuhan, tidak ada ikan. Sekarang Tuhan aneh-aneh tegarkan jala di sebelah kanan kerau. Terus kiye, aku ada ikan dong sekanjang ngaleng aku sudah ngosek tidak ada ikan no. Itu saya dengar rengot langa. Tak kikir-kikir, lah rengot langa tuh saya ganti rengot garu tuh ya gara-gara yang langa itu gak salah. Di on off-nya juga. Lah terus kiye ya. Tapi tak kikir ya tidak ada salah lah, naik saya nyoba. Untung itu belum tak buang itu rengkotnya yang langa itu ya. Masih tak simpen,
tak anggil gatu gatrenya yang direngkot garu itu tak masuk ke rengot langa. Dengan ragu-ragu juga, aduh Kaisa lah wong ini diganti garu karena nggak salah. Ini galik dangane rengkot langa, corone piye gitu. Tak masuk ke di rengot langa. Garu tak masuk ke gatranya tak masukkan gelung tak off ke. Kesenggol tangan saya itu on off-nya, kesenggol gelung tak off ke loh. Garu kesenggol tangan saya, tik mati AC-nya. Loh kok bisa ya? Lah gara-gara ini nggak salah saya pakai rengkot garu. Ini kok bisa ya? Gelung sangke tak off ke loh. Garu kesenggol jari saya, mati itu AC. Waduh kok bisa ya? Tidak kikir saya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Itu saya alami tiap hari dalam kehidupan. Kalau kita percaya dia anak Allah yang hidup, apapun masalahmu, dia unlimited. Tidak digatasi dengan masalah. Itu tidak ada loh, benar-benar tidak ada orang yang bisa menolong loh. Banyak orang, banyak teman, tapi gimana ngubungi mereka jam 2 pagi, tidak mungkin lah. Dan tidak mungkin juga tuh AC terus menyala, saya pergi ke sini. Saya tinggal di ruangan menyala, terus saya ke sini, itu juga tidak mungkin. Saya berangkat tadi 6:30 kurang 5, tetangga aja masih tutup pintunya. Tapi Tuhan menyelesaikan, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu ada buat saya. Ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolong, tidak ada orang yang bisa diminta tolong, tapi dia selalu ada buat saya dan tidak pernah terlambat. Itulah Yesus. Makanya saya bilang, you are my everything. Engkau segala-galanya bagiku. Tidak ada batasan. Ketika saya butuh uang, bukan batasan itu. Apapun masalahnya, dia selalu ada buat saya. Bapakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita memikirkan? Kenapa Yesus tertarik sama Petrus? Sepanjang yang saya tahu, kalau ada enggak Tuhan tuh membahas Petrus atau kita membaca Petrus yang ada di otak kita ingatnya kan? Menyangkal Tuhan. Nah ini, begitu dengar kata Petrus, wah ini menyangkal Tuhan. Memang satu-satunya murid yang menyangkal Tuhan itu Petrus, murid yang lain tidak menyangkal. Yang ada diingat kita kan itu Petrus, ya terkenal yang menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan rugah Petrus. Ternyata orang yang menyangkal Tuhan itu dia tahu loh siapa Tuhan itu, anak Allah yang hidup. Tuhan tertarik. Kenapa Tuhan tertarik dengan geografi Petrus ini? Apa yang menarik dalam diri si Petrus ini? Sampai Tuhan tertarik. Saya menemukan 2. Yang pertama, saya tulis di sini, mengasihi Yesus dengan tulus. Karena Petrus punya kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat ayatnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Kak Erto bisa tolong membacakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya sampai di sini Pak Erto. Makasih. 3 kali, Yesus perlu 3 kali bertanya, Petrus,
anak singon anak itu sakaka engkau mengasihi aku. Tuhan bertanya yang pertama, Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon anak Yohanes tanya lagi Tuhan, kayaknya tidak percaya. Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya sekali lagi, kalau kita di posisinya Petrus jengkel enggak? Jengkel. Coba kita dengan suami kita atau istri kita. Loh gitu, wes tak jawab sekali long kali kok tekon meneh. Loh kok itu kayak enggak ngerti, enggak paham. Wah, itu bisa ngarah orang, ya. Sedih hati Petrus. Karena apa? Tuhan ini enggak percaya. Tuhan meragukan kasihnya kasihnya Petrus kepada Tuhan. Loh Tuhan, engkau tuh tahu segala sesuatu. Sudah tak jawab, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Lah kok Tuhan terus tanya sampai yang 3. Engkau tahu segala sesuatu. Kalau aku mengasihi engkau, genggalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, tugas penggenggalaan domba itu hanya diberikan kepada siapa? Petrus. Kepada siapa? Orang yang punya kasih yang tulus. Saya tidak menemukan kalimat Yesus ini kepada tokoh Alkitab yang lain. Satu-satunya yang diberi kepercayaan jadi genggala domba-domba itu cuma Petrus. Karena Yesus tahu kualitas kapasitas kasih Petrus kepada dia. Punya kasih yang tulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika saya memulai pelayanan saya di kelompok pemuda, saya masuk dulu di kelompok pemuda, wadah pemuda-pemudi, di sini ke RGI gitu ya. Itu kakak rohani saya, jadi ketua kelompok kan dibagi 5 kelompok, itu ngomong gini sama saya, Deborah kamu siap melayani Tuhan, ikut pemuda-pemudi, siaplah. Ada 2 hal yang harus kamu miliki. Saya pikir, waduh apa ini? Kalau kendaraan, saya tidak punya kendaraan, saya tidak bisa naik motor. Aduh, apa itu yang harus saya miliki? Wah, kalau aku tidak ada, tidak bisa loh. Harus ada 2 hal yang kamu harus miliki. Yang pertama, kamu harus punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Yang kedua, kamu harus rendah hati. Nek kamu tidak punya kasih yang tulus, tidak punya kerendahan hati, jangan melayani Tuhan. Tuhan tidak akan kisah kakek kamu. Sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, rendah hati. Semua tidak ada gos, semua diadakan Tuhan. Kelayan, siap tidak kamu masuk kelayanan pemuda-pemudi? Oh ya, cuma itu kisahlah kisah. Kasih yang tulus digoda, iya ngerti aku. Saya gitu. Waktu saya berdoa membawa 2 pesan kakak rohani saya ini, Tuhan kasih ayat saya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 atau 16 ayat yang ke-10 saya lupa, di situ ditulis barang siapa setia dengan perkara yang kecil akan dipakai untuk perkara yang besar. Saya dulunya enggak ngerti, perkara kecil, perkara besar itu kiai saya enggak ngerti. Tapi dimulai dengan perkara yang kecil. Ketika saya terus masuk dalam kelainan, mudeng saya sekarang apa yang dimaksud perkara kecil. Suatu hari saya ini seorang anggota paduan suara. Waktu itu ya, saya ikut pemuda-pemudi, anggota paduan suara. Lah pemuda-pemudi itu hari Sabtu selesainya itu jam 7 kurang seperempat, setengah 7 lebih. Saya ini di situ setelah waktu gerak lama jadi salah satu pengurus kelompok. Lah latihan paduan suara itu jam 7. Di tempat ini paduan suara itu sejajar dengan pembicara. Tempat gereja kami itu pembicara, di situ paduan suara, sini yang khotbah. Jadi sejajar. Kita ada satu garis. Nah, waktu satu hari Sabtu, saya tidak bisa langsung naik ke sini latihan. Itu karena banyak yang harus diurus. Ini, itu, aduh. Saya menyelesaikan urusan saya di situ. Sampai selesai saya naik, duduk di bangku paduan suara latihan. Saya melihat satu pengalaman, satu teladan yang benar-benar tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Itu kan semua sudah pada pulang ya. Seorang hamba Tuhan senior, ini hamba Tuhannya senior, bukan hamba Tuhan yang baru masuk, senior. Saya lihat baru ngetulin kursi. Itu kalau pemuda-pemudi kan kursinya kita 5 kelompok, ada yang ngadek sini, ada yang ngadek ke sini. Jadi kursi itu tidak beraturan. Kursi di gereja kami itu ada nomornya.
ada nomornya, ada kodenya. Nah itu kalau ibadah harus ditata menurut nomor dan kode. Saya lihat hamba Tuhan yang senior ini lagi ngetulin kursi. Lihat nomornya, oh ini kok di sini, tongkatnya tuh rodok dekan di belakang, digerek. Lah dia ada tangannya, kursinya panjang-panjang gini, ya tidak bisa kalau dia ngangkat. Jadi ditarik dari sedikit-sedikit, ditata 1, 2, 3 sampai ngebentuk seperti ini. Besok jam 6 pagi siap untuk ibadah. Rasanya hati saya duduk di paduan suara, lihat si hamba Tuhan narik kursi itu. Kepengen saya tuh longkat menolong si hamba Tuhan itu tadi, tapi tidak mungkin, saya sedang latihan paduan suara. Lah saya tuh mikir, ya ampun koster segini banyak gereja kami itu kosternya banyak banget. Lah iki kok yo rek ning sing ngewangi, doneng dikageh iki koster iki lah minta ampun. Ini tugasnya siapa noto-noto kursi? Harusnya kan tugasnya koster. Lah kok hamba Tuhan senior lagi. Nari kursi notohnya, aduh ya ampun. Saya melihat satu pengalaman, satu teladan. Oh ini toh Tuhan yang disebut perkara yang kecil. Oh setiap perkara yang kecil ini gini. Apakah itu tugas seorang pendeta? Nari kursi noto kursi ya? Enggak. Tapi kadang siapa setia dengan perkara yang kecil dipakai untuk perkara yang besar. Enggak, Tuhan itu sekarang sudah tidak ada di gereja kami, dia di tempat yang lain. Tapi apa yang dia lakukan saya tidak pernah bisa lupakan. Oh ini toh Tuhan ya sudah ngudeng-ngudeng. Itu membuat saya jadi ngerti pelayanan tuh modelnya gitu. Harus punya kasih dan punya rendah hati. Ya kalau tidak punya ya tidak bisa. Dan ini tidak main-main loh Tuhan. Genggalakanlah dongga-donggaku. Tugas penggenggalaan dongga-dongga diberikan saya baca dari Alkitab sampai hari ini hanya kepada satu orang, Petrus. Karena apa? Tuhan tahu kapasitas kasih yang tulus dari Petrus kepada Tuhan. Yang kedua, saya tulis di situ rela berkorban. Si Petrus ini punya hati yang rela berkorban untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Mazmur pasal yang kelima, Markus bukan Mazmur. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ketiga. Karto, bisa tolong baca. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Oh ini kok, iya. Coba, ya terus coba Matius. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ini ada kekeliruan ya, Injilnya bukan Injil Matius atau Markus, mungkin Injil Lukas. Lukas pasal yang kelima, yang Tuhan menginjang perahu itu ya. Lukas pasal yang kelima mungkin. Coba saya lihat dulu. Lukas pasal yang kelima, maaf. Lukas pasal yang kelima Kak Arto, ayat 1 sampai 3. Lukas pasal yang kelima. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, terima kasih sampai di sini. Jadi suatu hari Yesus ini mau seperti biasa yang menyampaikan firman, dia sampai di tepi danau Genesaret, dia lihat ada 2 perahu. Yang satu ini perahunya Simon. Lalu dia tarik untuk minggarnya dia khotbah KKR. Ya. Lalu dikatakan di sini dia lalu firman Tuhan disampaikan lewat dia duduk dalam perahu itu menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara baca perikop ini segelungnya itu si Petrus ini sengalang-alangan.
sepanjang malam pakai keraunya ini untuk nangkep ikan karena dia nelayan. Nggak dapet ikan, satu pun nggak ada. Jadi gender-gender nggak ada pemasukan. Terus tiga-tiga Yesus datang, tak kinjeng ya kerau nih, aku ngeh khotbah. Tuhan itu kalau khotbah nggak kayak di sini. Kebaktian jam 7, 8:30 selesai. Sengaune Tuhan, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Wah Tuhan kalau firman Tuhan disampaikan, Tuhan itu kalau khotbah ndak dibatasi jam. Lah kayak terus kalau Bapak Ibu di posisinya kayak terus mikir ya, lah wong sepanjang ngaleng ya aku ndak entuk ikan. Dodolanku ki nek ini lagi sepi. Tokoku tuh lagi sepi, ndak ada pemasukan. Lah iki Tuhan kinjeng kerau. Lah nek rental lumayan. Kinjeng mau sak kuasmu, 1 jam berapa kali. Lah ini dikinjeng gratisan sama Tuhan. Khotbahnya ndak pakai jam lagi. Waduh, itu nek direntalke berapa? Bisa ndak kayak terus berpikir seperti itu? Bisa. Kita nih loh kita saat ini. Bisa ndak? Bisa. Wes toko lagi sepi, jualanku sepi, ndak ada pemasukan. Disodori angklok persenggahan Natal. Waduh. Nah kalau yang dikasihkan kita angklok berkat kasih, ya kita seneng. Wah Tuhan ini berkat. Persis jualan saya sepi, toko saya sepi. Lah yang disodorke kok angklok persenggahan Natal yang harus diisi. Piye ya enake? Diisi kan ndak ya? Diisi ndak ya? Pergumulan ndak Bapak Ibu? Pergumulan. Diisi ndak ya? Teladani kayak terus. Saya ndak kakak Tuhan, kakek 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sampai Tuhan selesai khotbah, kakek. Ndak ada kata rental, ndak perlu rental, sudah dikakek, gratisan. Kayak terus ini rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Karena memang itu yang dia bisa berikan. Dia kan punyanya cuma perahu. Yang dia bisa berikan itu, ya sudah Tuhan membutuhkan, berikan ke Tuhan. Saudara kenapa nyadari enggak Bapak Ibu? Apa yang kita miliki ini, apapun yang kita miliki, sampai kesehatan kita nih loh, itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan enggak kasih saya sehat, saya enggak bisa ada di sini. Ini kalau nakas harus disanggung dengan oksigen, saya enggak bisa bayar. Tabung oksigen itu loh, saya enggak bisa bayar. Semua yang ada dalam diri saya ini, itu Tuhan yang kasih. Jadi kalau Tuhan itu membutuhkan, silahkan Tuhan, pakai Tuhan. Petrus ini enggak hitung-hitungan. Tapi saudara tahu, Bapak Ibu tahu, Tuhan kita bukan Tuhan yang tutup mata. Apa yang kita berikan kepada dia, takaran yang kita berikan kepada Tuhan, itu dikendalikan Tuhan, dipadatkan sampai tumpah ruah. Wah kalau saudara ngerti rahasia ini, itu pasti tidak akan saudara itu hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak kakak, wah kayak terus kok akeh ya, disekinjeng ke aku ndak hitung-hitungan. Kalau saudara teruskan kerikok ini, digaca kerikok ini sampai selesai. Bapak Ibu tahu? Selesai khotbah Tuhan ngomong sama Petrus, yuk pergi yuk, rada dalam situ loh, rada tengah situ. Sekarang sudah sampai di tengah, Tuhan ngomong sama Petrus, sekarang tegarkan jalanmu di sebelah kanan. Terus ikan-ikan pada datang ke jala Petrus, masuk ikan-ikan pada datang masuk ke jala Petrus. Di Injil yang lain ditulis 153 ekor ikan besar. Waduh. Nah kalau saya ngikir itu 1 ekor misalnya 1 kilo, 153 kilo. Lah harga ikan itu sekarang berapa itu bisa tanya Bu Dorcas yang punya tangga gandeng, tangga urang itu. Lah terus dikali ke 153 kali harga itu. Lagi enggak dari harga rental kerau. Lagi. Rental kerau paling berapa? Tuhan itu tidak pernah berutang. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Takaran yang kamu pakai dipadatkan, dikendalikan sampai pengaruh. Makanya kita tuh jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, ada tetangga saya yang ngomong gini ya. Dulu waktu saya misi di Karangkulan, saya setiap pergi ke gereja kan mesti lewat rumah dia. Aku ndelok kowe iki heran ya Degora. Angger tak tekoni melu ngondi lunga gereja. Lho lha piye? Selasa pagi persekutuan doa wanita, Rego sore kebaktian wanita, Kamis jam 9 pagi persekutuan doa kuasa, Jumat
kebaktian lansia, saya harus melayani di lansia. Sampai Sabtu off karena pemuda-pemudi. Minggu ke gereja. Lah gayangke to Degora, waktumu sing kok guang kuwi nek gawe njahit ki entuk kira. Terus durung kowe cek kelangan kolektor. Transport mungkin ndak. Kolektor. Lah itu nek nggo kumpulke geraka yang harus terbuang. Ini teman saya ngomong gitu tetangga saya. Terus saya bilang, memang bener ngomong. Tapi nek misalkan aku sampai rek so nakas, sesek, harus disanggung oksigen. Kira-kira aku so gayar lah oksigen. Nggak bisa, saya nggak bisa gayar oksigen itu. Lah ini nakas saya nih. Kok geraka saya nakas? Dengan gagas nih, kok kikir ini nggak berkat Tuhan? Diam dia. Dia salah satu pengikut saksi Yehova. Kok kikir ini nggak berkat Tuhan? Kesehatan yang saya miliki ini. Puji Tuhan, saya tuh sangat bersyukur. Nggak ngerti saya, orang tanya, Pak Yosef, Dokter Yosef tuh, si Angin yang ngomong, Dokter Yosef ini orangnya akeh. Sing kayak aku tuh Dokter Yosef, saya nggak ngerti. Karena saya tuh tidak pernah urusan dengan yang namanya dokter dan rumah sakit. Puji Tuhan. Jadi nggak ngerti saya, dokter-dokter mukanya kayak apa, saya nggak ngerti. Saya sangat bersyukur. Kesehatan yang saya miliki, itu saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Rela berkorban itu dimiliki oleh Petrus. Kakakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada kesimpulan renungan kita pagi hari ini. Saya tulis di sana 2. Yang pertama, sudahkah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan? Nah itu dijawab sendiri, tidak perlu dijawab di sini. Saudara jawab dari hati saudara sendiri. Kasihku ki tulus sayang ya Tuhan. Bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Ya, saya pernah punya pengalaman dulu waktu saya muda, saya punya satu persekutuan doa di Jalan Gepeng sana loh. Itu sore jam 6. Nah saya naik ke sana dengan teman saya itu naik becak. Suatu hari hujan, naik becak bertiga bayangkan. Nggak ada grab waktu itu, ya karena kira-kira tahun 80. Nggak ada grab, naik becak orang 3, saya duduk di depan. Wah, geringes di sana. Waduh, lewat Kakuran itu toh, Kakuran dekat di rumah dekannya rumah Bunga Ina itu tungklek ini becaknya karena ada jeglongan. Aduh, waduh, ya kita kan kotor semua itu, sekat itu kotor semua, pakaian yang kotor ya sudah kita nggak ganti. Saya masuk ke Sugandaran 1, tengah teman saya, terus saya minta cuci. Di situ ada sumur pompa, kita cuci. Terus kita kurang enggak kurang. Kita bertiga, saya sekolah balik, kita kakek kayong meneruskan sampai ke Gepeng dan ikut persekutuan doa di sana. Nah sekarang banyak orang gini, waduh dan itu rasa kebaktian eneng online no. Nggak usah datang lah, ada online. Atau saya ada seorang yang dekat gereja rumahnya, saya enggak sebut ya. Saya tanya, loh kamu naik kebaktian kok saya enggak pernah lihat kamu kebaktian onsite. Kamu kebaktiannya online loh. Ke-1, ke-2, ke-3 enggak. Onsite tidak, online tidak. Loh, lah kenapa? Padahal ini tinggal melangkah sampai gereja loh. Loh kenapa? Ya enggak apa-apa lah. Aku dari rumah gini, pendetanya khotbah dari situ denger aku. Saya denger. Di galik tenggok dia denger gitu, aku bisa kuas. Nah, suatu hari Degora tolong ya doake suamiku. Kenapa? Kanker usus stadium 3. Loh lagi itu kok bisa kayak gitu? Setelah ini perutnya kakek selang, kemana-mana kakek selang, malah datang di kebaktian. Saya ketemu dia. Loh, lah sekarang kamu nih pakai selang gini, dibalik itu gajunya kok malah datang kebaktian. Jadi datang kebaktian nunggu di kaki selang saya toh kerote. Ya ampun. Lah kok dulu-dulu kok itu kebaktian, jadi tidak perlu berurusan dengan kanker usus. Kakakku yang dikasihi Tuhan Kristus, sejauh mana kita punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan itu nunggu loh di tempat ibadah setiap minggu. Jangan lupa loh, Tuhan itu nunggu di sini. Ada online memang. Lah tapi kalau kamu bisa onsite segala gereja, ngapain kamu online? Tuhan itu sedang menunggu di sini. Bisakah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan? Tuhan, aku tahu engkau nunggu aku, mau bagi berkat.
Dan yang kedua kerelaan berkorban. Saya tulis di sini, sejauh mana kita mempunyai nilai rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan kita ini kepada Tuhan, buat Tuhan, sampai sejauh mana kita memiliki itu. Apa yang ada pada kita itu dari Dia, oleh Dia, dan kembalikan kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Aku cuma punya waktu, ya sudah berikan waktumu. Lah caranya kayak aku ndak sakot gai, aku ndak sakot, tapi kita bisa berdoa ndak? Bisa dong. Berlutut berdoa untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan bangga Tuhan. Berikan waktumu. Saya cuma punya uang sedikit. Berikan apa yang Tuhan berikan, kembalikan. Nanti Tuhan akan kembalikan, dikadatkan sampai limpah ruah. Sehingga kita tidak bisa menangkungnya. Dan kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Seperti Petrus, siapakah aku? Who am I? Pagi hari ini dia bertanya kepada setiap pribadi. Setelah kita belajar firman Tuhan, apa jawab kita? Dalam hati, Bapak Ibu bisa menjawab, you are my everything. Engkau segala-galanya bagiku. Atau Tuhan, engkau hanya setara Nabi Elia, setara Yohanes Pembaptis, setara Nabi Yeremia. Mari kita akan teladani Petrus ini. Engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of Living God. Nanti saudara akan menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan. Hari lekas hari terus menikmati. Saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, saya ini kan punya satu grup ya. Grup pergi-pergi rekreasi. Dan saya sudah menekuni ini 12 tahun. Setiap 3-4 bulan saya pergi, 3-4 bulan saya pergi. Sampai 12 tahun. Nah, yang terakhir ini nanti bulan Januari, pertengahan Januari, saya punya program pergi ke Surabaya. Ya, nginep 1 malam. Dulunya saya kepengen Kausia dengan Cilian itu ikut karena di sana ada anaknya yang bisa ketemu gitu ya. Tapi ngelihat kondisi dari Kausia yang tidak memungkinkan, ya wis ndak usah ngelu wis. Lah wis kiye nanti daripada repot. Ketika saya mau meluncurkan program itu di grup saya, teman saya ngomong gini, 1 orang gerakan Ci, hampir mendekati 1,5 juta. Kontribusinya hampir 1,5 juta, kurang dikit 1,5 juta. Waduh, lah saka saya ngikut Ci, lu maksudmu apa? Hendak setiap orang lah punya uang segitu, itu banyak loh Ci. Waduh nanti tiwas diluncurkan tidak ada yang ikut, saya ngikut saka Ci. Saya mikir-mikir ya bener juga nih, orang kesulitan cari uang kondisi gini kok suruh ngeluarkan 1,5 juta hanya untuk teknik. Wah itu kayak itu nanti tidak ada yang ikut ya. Saya kakek guys di target sama turnya 35 orang. Saya pikir ya bener juga. Lah terus saya bilang, lah saya kira ketemu uang sing duwe duit. Duwe waktu, duwe duit tak kira nginat lagi. Nek tidak punya uang itu bisa dibahas. Tuhan berkati dia mesti ikut. Nek punya uang tapi tidak punya nginat, lagi celaka. Ada uang, ada waktu, tidak punya nginat. Terus saya bilang, sudahlah, aku harus berdoa. Apapun, aku percaya dengan Tuhan, aku pasti bisa. Saya luncurkan di grup saya. Aku ikut, langsung masuk 10 orang. Waduh Tuhan terima kasih. Tapi kan garis 10, butuhnya kan 35. Keluar 2. Aduh, 10 kok ya keluar 2. Wis ndak kakas, Tuhan atur. Teman saya, Cik, waduh genderan, dia punya grup jalan kaki. Lah wong grupku ki gek rasan-rasan mau Surabaya. Terus aku ngaca brosurmu. Terus kita sepakat. Wis daripada kangel-kangelan, ijik ngurus hotel, ngurus barang, wis bergabung melu grup Degora, from glory to glory. Sudahlah kita ke sana, gen Degora sing ngurus kita tinggal bayar. Ini orangnya bukan orang yang miskin, orang yang kaya-kaya dan yang saya paling suka pasangan. Semuanya tuh suami istri itu loh. Wah, saya paling suka. Terus akhirnya 14 orang daftar. Tangga 1 tadi seorang janda, jadi 15 orang.
Saya tuh benar-benar terkesona kepada Tuhan. Loh cari orang satu itu sulit loh. Kakakku coba yang lakoni ya, kayak saya ini. Kalau gereja ngada ke ibadah kadang lah itu kan sudah ada pesertanya. Tinggal nawari, kok ikut enggak, kok ikut enggak, ikut. Nah, orangnya sudah siap, disubsidi lagi. Lah kalau grup saya, yang mau nyubsidi siapa? Saya harus cari umum itu, saya enggak punya masa. Kalau enggak Tuhan yang kasih itu benar-benar enggak bisa. Akhirnya ngasuk 15 orang. Sangat 10 orang ngasuk lagi 2 jadi 25. Tuhan ngisi kurang 10 loh Tuhan. Singkat cerita akhirnya terus bertangga teman-teman saya ikut sampai yang pakai leg rest itu pakai sandalan kaki itu 32 orang sudah penuh. Waduh Tuhan, lah sing di belakang duduk di belakang ini ada kursi 6. Lah terus siapa Tuhan? Ya enggak semua orang mau dong duduk di belakang. Semua orang maunya ada leg rest-nya itu karena kita kan cukup panjang nginep. Aduh Tuhan kiye ya, cari orang yang mau duduk di belakang tuh kiye. Suatu hari saya mendapat tugas renungan di daerah Krogol sana, wanita ya, menyampaikan kebaktian wanita. Selesai kebaktian, saya ngomong sama teman yang ada di situ. Kamu mau ikut enggak gini? 2 orang. 2 orang ini punya suami semua. Kemana tuh saya cerita bla. Tapi yang tinggal hanya kursi di belakang. Yang pakai leg rest dah penuh. Loh, justru kita carinya duduk yang di belakang. Nah, enggak ada kursi di belakang kita kan enggak jadi ikut. Loh, lah kenapa? Lah suami saya tuh paling senang duduknya di belakang. Nah, suruh duduk di depan enggak seneng. Karena di belakang tuh tinggi, saya lihat-lihat gitu. Lah justru kalau enggak ada kursi di belakang kita enggak jadi ikut. Saya sangat, aduh Tuhan, aku tungkon bahasa Jawanya. Saya tuh garung ngunget cari peserta yang mau duduk di belakang, ini orang carinya kursi belakang bukan kursi depan. Itu kalau enggak Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Saya ditarget 35 sangaturnya. Degora itu 6 diisi 3 ya, supaya longgar. Ini yang masuk 5, tinggal 1 kursi. Wah saya mikir, dan 5-5-nya duduk di belakang dengan segala senang hati, sukacita. Itu kalau enggak Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Ditanggung enggak bisa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Itu saya alami. Ketika saya dalam dilema, enggak ada orang yang bisa menolong. Selalu dia ada buat saya dalam segala kasus kehidupan. Karena dia unlimited. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tengah ini akan segera berlalu. Hari ini terakhir tengah ini. Tapi terus tanamkan di hati kita. Tuhan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. You are my everything. Dia akan menjadi tiap-tiap kita kalau berkata you are my everything, benar-benar dia akan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bangkit ke diri. Nanti saya minta sang leader singer bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tidak akan hilang. Segala keadaan, waktu
maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru Setiap musim setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di dalam surga, betapa kami tidak pernah berhenti mencintai Engkau. Hati ini penuh dengan ucapan syukur karena Engkau yang lebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sekarang ini kami ada. Kami sadar semua itu dari Engkau datangnya. Oleh sebab itu Tuhan, beri kepada kami seperti Petrus kasih yang tulus dan juga kerelaan berkorban, sehingga ibadah kami, hidup kami ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan, berbuah untuk kerajaan surga. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau yang meneruskan dan menyempurnakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sudah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga lewat pengenalan akan Engkau Tuhan, mereka boleh menemukan kuasa Tuhan dalam setiap masalah kehidupan mereka, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Kakak, berkati seluruh kegiatan pelayanan di gereja di tempat ini, berkati seluruh hamba-Mu yang melayani, jajaran minggar yang setiap minggu melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dari Kakak Ibu Genggala, tim musik yang mengiringi, sang leader singer yang membawa pujian sebagai takhta Engkau, dan akhirnya jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Baik, sebelum kita meninggalkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Silahkan bagi petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan, pakailah persembahan kami untuk melebarkan kerajaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Allah itu baik.
kasih setianya, kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Ya Tuhan, hari ini kami telah belajar bagaimana hidup bersama Tuhan dan tahu siapakah Engkau. Bukan sekedar nama, kalau kami hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, maka kami percaya kami menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan muncul untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Deborah yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami saat ini. Dan kami tahu Engkau Allah yang terus memeliharakan kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberkati jemaat-Mu pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, pengharapan di dalam Engkau. Dan Engkau Allah yang membuka jalan bagi mereka yang tidak dapat jalan, sebab bagimu selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan, kemuliaan terjadi dan di mana-mana pertobatan terjadi dan mereka berbalik dari jalan mereka untuk mencari Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dimanapun kita berada. Semua usaha pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai mara yang tak Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.